Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Bertemu lagi bersama Ibu Eka Novianulia pada mata pelajaran teknologi perkantoran. Nah, pada hari ini kita memasuki kompetensi dasar 3, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi pengolah kata. Nah, setelah mempelajari materi aplikasi pengolah kata, kalian mempunyai keterampilan untuk mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Ada banyak beberapa aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan. Namun, kali ini kita akan membahas aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Microsoft Word atau Microsoft Word 2013 merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan oleh masyarakat ketika akan bekerja di lingkungan kantor. Fungsi utama software pengolah kata ini adalah membantu user mengolah kata seperti membuat surat atau membuat dokumen seperti membuat naskah buku, artikel, serta materi yang berbentuk tulisan lainnya baik pendek ataupun panjang, misalkan membuat notula, newspaper, dokumen, serta dokumen. Nah, bisa juga dilengkapi dengan menggunakan tabel, grafik, foto, serta ilustrasi-ilustrasi lainnya. Selanjutnya bagian-bagian dari Microsoft Word. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan contoh tampilan utama yang berada pada Microsoft Word. Yang pertama ada ruler, yaitu untuk membantu user di dalam menentukan margin, spasi baris, dan letak kalimat di dalam dokumen serta mengatur posisi layout pencetakan. Yang kedua, Quick Access Toolbar. Nah, terdiri dari beberapa ikon yang dapat di drop atau di down, yang merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti save, email, dan quick print. Yang ketiga ada ribbon. Nah, ribbon itu merupakan susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, dan page layout. Lalu yang keempat ada title. Nah, title ini merupakan untuk menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang dikerjakan. Yang kelima, group ribbon, yaitu sekelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu. Seperti dalam ribbon home memiliki fitur pengaturan font, numbered, order list, dan lain-lain. Lalu yang keenam minimize, maximize, dan close. Nah, terdiri atas icon minimize itu untuk memperkecil tampilan, untuk icon maximize itu untuk memperbesar tampilan, sedangkan icon close untuk menutup dokumen. Lalu yang ketujuh yaitu scroll bar. Scroll bar itu untuk menggeser dokumen dari atas atau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang kedelapan itu namanya layout type, yaitu untuk menentukan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan. Seperti di situ ada print layout, full screen reading, dan web layout. Berikutnya yang kesembilan ada zoom control. Fungsinya itu untuk mengatur skala tampilan dokumen. Jadi kalian bisa mengezoom tampilan utama pada Microsoft Word atau kertas kerja kalian, bisa kalian perkecil atau kalian perbesar. Yang ke-10 itu namanya word count. Fungsinya itu memberikan informasi jumlah word atau kata yang sudah kalian tik dalam dokumen. Dan yang terakhir itu namanya page number.
yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dalam jumlah total halaman atau page. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan salah satu tab menu yang ada pada Microsoft Word 2013, yaitu tab Page Layout atau tata letak. Page Layout merupakan tab yang digunakan untuk pengaturan tata letak dokumen Microsoft Word yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Page Setup, Paragraph, dan Rank. Sekarang kita bahas yang pertama mengenai Page Setup. Nah, pada Page Setup terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama ada margin yang berfungsi untuk mengatur ukuran pinggir halaman. Nah, diukurnya itu dari batas ketikan ke tepi kertas. Lalu yang kedua ada orientation yang berfungsi untuk mengatur tampilan kertas apakah horizontal atau vertikal. Yang selanjutnya ada size yang berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan pada saat proses cetak ataupun print. Selanjutnya ada menu kolom yang berfungsi untuk mengatur tampilan tulisan menjadi satu kolom atau dibagi menjadi lebih dari satu kolom. Lalu ada break untuk membuat jeda pada halaman. Lalu ada menu line number berfungsi untuk membuat nomor pada setiap baris tulisan. Nah, ikon ini biasanya dipakai untuk mengetahui jumlah baris tulisan dalam satu halaman. Dan yang terakhir hyphenation yang berfungsi untuk memberi tanda pada akhir ujung tulisan yang menandakan bahwa akan disambung ke garis bawah. Bagian yang kedua yaitu paragraf. Nah, terdapat 2 bagian utama, yaitu indent dan spacing. Nah, indent itu untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Nah, di sana ada left. Nah, left itu untuk batas kiri tulisan dan right untuk batas kanan tulisan. Lalu untuk spacing itu untuk mengatur jarak antara paragraf. Nah, untuk before itu berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya, dan after berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf yang sesudahnya. Dan bagian yang ketiga yaitu rank, terdapat 8 bagian. Yang pertama position yang berfungsi untuk menempatkan gambar pada bagian tulisan yang dikehendaki. Caranya klik gambar, lalu klik icon position, lalu kemudian pilih sesuai kehendak kalian posisi gambarnya. Yang kedua wrap text yang berfungsi untuk mengatur gambar atau grafik yang dimana dapat diletakkan di mana saja tanpa mengganggu keutuhan tulisan tersebut. Yang ketiga bring to font. Bring to font itu berfungsi untuk meletakkan sisipan gambar yang akan kalian pilih nanti ke posisi yang paling depan. Nah, untuk send to back yaitu kebalikannya, berfungsi untuk meletakkan gambar yang dipilih ke posisi paling belakang. Dan yang kelima selection pen berfungsi untuk membuat gambar agar gambar tidak dapat terlihat. Yang keenam align yang berfungsi untuk memindahkan gambar sesuai kehendak, mulai dari atas, bawah, tengah, ataupun samping pada tulisan. Yang ketujuh group. Nah, group itu berfungsi untuk menyatukan beberapa objek yang akan dipilih. Dan yang terakhir router
yang berfungsi untuk memutar atau membolak-balik gambar dengan rotasi 90 derajat ke kanan, ke kiri, atau dicerminkan maupun opsi rotasi lainnya. Selanjutnya, tahapan yang perlu kita lakukan di saat bekerja dengan Microsoft Word yaitu dengan mengatur settingan terhadap format font dengan cara mengklik bar menu Home. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Yang pertama, bisa kalian lihat yang dikasih panah nomor 1 itu namanya font, berfungsi untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Nah, caranya itu dengan cara mengklik icon font atau bisa juga dengan menekan tombol kombinasi CTRL plus Shift plus F. Lalu yang kedua itu namanya font size, berfungsi untuk menentukan besar kecilnya ukuran font. Nah, caranya bisa dengan mengklik tanda panah kecil yang berada di sebelah kanan font size, atau bisa juga dengan menekan tombol kombinasi CTRL plus Shift plus F. Yang ketiga, bold. Nah, bold itu berfungsi untuk mencetak huruf tebal. Nah, biasanya hanya dengan menekan tombol icon bold atau dengan menekan CTRL plus B. Yang keempat, italic. Bisa kalian lihat yang ibu kasih panah. Nah, fungsinya itu mencetak huruf miring. Biasanya hanya dengan menekan icon italic atau bisa juga dengan menekan tombol CTRL-I. Yang kelima, underline. Fungsinya untuk mencetak huruf bergaris bawah. Biasanya hanya dengan menekan icon underline atau juga bisa dengan menekan tombol CTRL plus U pada keyboard. Dan yang keenam itu namanya font color. Fungsinya untuk mengatur warna font yang digunakan dalam dokumen. Nah, secara default warnanya itu berwarna hitam. Kalian dapat memilih warna lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sana kenapa merah? Soalnya pernah ibu gunakan pada sebelumnya. Yang ketujuh itu namanya change case, yang berfungsi untuk mengatur format penulisan kalimat. Contohnya seperti huruf awal kalimat selalu besar dengan menggunakan syntax case. Lalu untuk mengecilkan semua huruf dalam kalimat yaitu dengan menggunakan lower case, dan untuk mengkapitalkan semua huruf dalam kalimat yaitu dengan menggunakan uppercase, dan untuk mengapitalkan setiap huruf awal dalam kalimat menggunakan capital H word, dan yang terakhir untuk mengubah huruf awal menjadi kecil jika bersifat syntax case atau sebaliknya dengan menggunakan toggle case. Yang kedelapan yaitu tombol icon grow font, berfungsi untuk menambah ukuran font. Biasanya hanya dengan menekan icon grow font atau dengan menekan tombol CTRL plus tanda lebih besar. Dan yang terakhir shrink font, yang berfungsi untuk mengurangi ukuran huruf atau dengan hanya menekan tombol CTRL plus tanda lebih kecil. Tahapan selanjutnya yaitu pengaturan paragraf. Nah, paragraf itu sendiri merupakan sekumpulan kalimat yang disusun dengan baik dan berkaitan satu sama lain, yang menggambarkan ide atau pokok pikiran yang disampaikan dalam bentuk kata-kata. Nah, untuk mengatur pengaturan paragraf pada Microsoft Word, jadi kalian dapat memilih bar home
grup ribbon paragraf. Yang pertama, icon bullet. Nah, icon bullet ini digunakan untuk membuat urutan list dengan simbolis tertentu seperti lingkaran bulat hitam, tanda centang, kubus, dan lain-lain. Yang kedua, icon numbering. Icon ini biasanya digunakan untuk mengatur jenis list berdasarkan penomoran seperti angka, alfabet, angka Romawi, dan lain-lain. Yang ketiga, icon yang ketiga itu namanya multi-level list. Nah, icon ini berfungsi untuk mengurangi settingan indent pada dokumen sehingga bergeser ke sebelah kiri. Lalu yang selanjutnya, icon increase indent. Nah, icon increase indent itu digunakan untuk menggeser tulisan ke sebelah kanan. Dan yang kelima, icon line and paragraph spacing. Nah, berfungsi untuk mengatur jarak seperti spasi antar baris. Lanjut, yang icon yang keenam, show atau hide. Icon ini berfungsi untuk menandai paragraf tertentu. Selanjutnya, icon yang ketujuh yaitu namanya icon decrease indent yang berfungsi untuk menggeser tulisan ke sebelah bagian kiri. Yang kedelapan ini namanya icon sort yang berfungsi untuk mengatur pengaturan kalimat berdasarkan alfabet. Lanjut, untuk icon yang nomor 9 ini namanya icon justify atau bisa juga menggunakan tombol kombinasi pada keyboard atau pada papan ketik dengan menekan tombol CTRL-J. Dan icon ini berfungsi untuk mengatur alignment paragraf agar secara otomatis menyesuaikan dengan lebar dokumen. Berikutnya, icon align text right atau bisa juga menggunakan tombol kombinasi pada keyboard dengan menekan tombol CTRL+R. Nah, icon ini berfungsi untuk mengatur elemen paragraf agar rata kanan. Dan yang selanjutnya, border setting. Nah, icon ini biasanya berfungsi untuk mengatur border dalam sebuah paragraf yang bisa diatur border atas, border bawah, border kanan, dan border kiri. Selanjutnya, icon center atau bisa juga dengan menggunakan tombol kombinasi dengan menekan tombol CTRL+E. Icon ini berfungsi untuk mengatur elemen paragraf agar berada di tengah-tengah. Dan yang ke-13 yaitu icon shading. Nah, untuk icon shading ini berfungsi untuk memberikan warna background pada kalimat atau paragraf yang di blok. Dan yang terakhir itu namanya icon align text left atau juga bisa dengan menggunakan tombol kombinasi pada keyboard dengan menekan tombol CTRL+L. Nah, icon ini berfungsi untuk mengatur elemen paragraf agar rata kiri. Nah, itulah pembahasan mengenai Microsoft Word 2013 beserta pengaturan tata letak dokumen. Nah, pembelajaran kompetensi dasar 3 ini belum tuntas kita bahas karena masih banyak materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, seperti cara membuat dokumen, membuat tabel, membuat grafik, membuat amplop, serta yang terakhir cara mencetak dokumen. So, tunggu video selanjutnya. Selamat belajar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.